Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sesepuh ini sepuhan menghormati para kiai, para ibu nyai, para asatidah, dan menghormati para pengurus masjid, para keamanan masjid, dan menghormati hadirin wal hadirat jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita setuju selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kita semua pagi hari ini sakit kumpul, sakit silaturahim, sakit hadir majlis. Mudah-mudahan kumpulnya kita pagi hari ini menjadi wasilah, menjadi sebab kita besok berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salamnya kita haturkan, kita sampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Para jemaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum kajian kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran. Ana hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah, ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, kita saat ini berada di bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Arabnya itu Sya'ban, dan Jawa ini ruah, bimbar ruah, Ramadan, bimbar Ramadan, Syawal, bimbar Syawal, Dzulqa'dah. Ada yang bilang Dzulqa'dah, ada yang bilang Dzulqa'dah. Bimbar Dzulqa'dah Dzulhijjah atau Ba'da Pedus. Jadi mulai dari Suro, Safar, hafal Qur'an. Suro, sing mburi pojok Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Red, Ru, Po,
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berapa bulan? 12 bulan. Nah, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Dawuhipun Allah di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang artinya ketika Allah menciptakan langit, ketika Allah menciptakan bumi, yang tercatat dalam kitab Allah itu terdapat 12 bulan. Jadi 12 bulan niku sampun dicatat oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kita harus ngertos 12 bulan di sini adalah bulan Hijriyah, bulan Jawa. Katanya orang Jawa bulan Jawa, orang Madura bilang bulan Madura. Ya. Kalau orang Arab bilang bulan Hijriyah. Karena ternyata orang Madura itu juga bilang sama dengan orang Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, itu dijawakan dan juga dimadurakan. Sora, ini Maduroni ya, Sora, Sapar, Molot, DLL. Ya, ternyata orang Madura itu juga punya bahasa atau punya pengertian sama dengan orang Jawa. Jadi yang dimaksud 12 bulan niku adalah bulan Hijriyah, bukan bulan nasional yang di dalam Al-Quran. Lalu dawuhipun Allah, minha arba'atun hurum. Lalu yang 12 bulan niku ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini 4 bulan dimuliakan oleh Allah selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan. Nah, kalau di dalam tafsirnya 4 bulan niku yang dimuliakan oleh Allah adalah 3 bulan runtut, 1 bulan pisah. Yang 3 bulan urut, yang 1 bulan pisah. Apa itu yang 3 bulan? Dijelaskan oleh ulama, yang 3 bulan yang urut itu 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan. Ini urut ini. Ini 3 bulan, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga yang pisah itu 1 nopo? Bulan Rajab. Nah, jadi kita ini saat ini ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu salah satu ulama memberikan penjelasan, Rajab itu hurufnya ada
Betul, tiga. Tiga. Ro, jim, ba, rojab. Ro artinya rahmatullah, artinya rahmati Allah. Jim artinya jirmul abdi, ba artinya birrullah. Kesimpulannya ibu bapak semuanya nyuwun pangapunten sakderenge, di bulan Rajab ini kita semua yang hadir pada saat ini ataupun ciptaan Allah yang berupa manusia itu saat ini berada di tengah-tengah rahmatnya Allah, berada di tengah-tengah kebaikannya Allah. Mulai di bulan Rajab ini kita harus banyak-banyak beramal baik. Halo, halo, sampun pengatuk teh, monggo diunjuk. Jadi di bulan Rajab ini diperintah oleh Kanjeng Nabi, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Jadi nyuwun pangapunten nggih, kita ini manusia. Kula sampun matur rumiyin-rumiyin bahwasanya manusia itu tempat salah, tempat lupa. Nggih. Betul. Kita kan pasti punya salah ini. Pasti kita punya salah. Dan juga pasti kita kadang-kadang juga punya sifat lupa. Nggih. Lupa. Itu tempatnya manusia, tempat salah, tempat lupa. Dawuhipun Kanjeng Nabi, al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Dados nyuwun pangapunten saderenge. Lek misale enek dulur, enek tonggo, ada saudara, anak, istri, suami, siapapun beliau, kalau punya salah dimaafkan. Halo. Kalau punya salah segera minta maaf dan juga dimaaf. Itu abot nono. Memaafkan boten? Memaafkan boten? Kok abot? Kok se? Esok ngampleng plak. Sore teko nang omahe. Bu, aku jaluk ngapura ya. Oh, kok se? Nggih napa nggih? Lho kok nggih? Engko sik. Manusia, nggih. Tempat salah. Nah, nyuwun pangapunten. Kita itu Bu, Pak, nyuwun pangapunten, berbuat baik terus selama 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun kita baik wis karo tangga, karo dulur, karo anak, karo bojo. Apik wis. Mergo ni salah satu tok, salah sekali tok sing didelok apike napa salahe? Halo. Apike napa salahe? Teko. Ndi? Loh, seakan-akan yang 20 tahun itu kebaikan kita habis gara-gara satu kesalahan. Loh, manusia tempat salah. Ketika dia salah, ayo buka hati lebar-lebar, pintu maaf. Buka hati lebar-lebar untuk memaafkan. Buka pintu lebar-lebar untuk minta maaf. Kadang-kadang orang sekarang gengsi minta maaf. Betul? Ya teko meneh. Mau minta maaf gengsi. Apa? Wong sing salah kono kok aku ora salah. Padahal wis salah. Mbok yo dibuka lebar-lebar dadoni. Yu, Dek, aku jaluk mangapura. Sedaya lepat kula.
baik disengaja atau tidak. Bukan hanya di hari raya tok. Kadang-kadang di hari raya tok teko nang tonggo-tonggoni, teko nang dulur-duluri, yaudah jaluk pangapura. Terus sing dijaluki ngomong, "Pret." Iya, pret. Ngarep atau nang mburi, ngarep? Iya, nang mburi, pret. Pret. Ampun. Kita meminta maaf, nyuwun pangapunten. Ketika kita salah, lalu kita minta maaf, tidak mungkin kita menjatuhkan harga diri kita. Tidak. Bahkan Allah senang, Allah suka ketika melihat seorang hambanya berbuat salah, lalu dia minta maaf. Itu top. Kadang-kadang kan orang sekarang gengsi. Mau minta maaf gengsi. Nah ini jangan sampai terjadi di antara kita. Ayo bersama-sama untuk ketika memang kita yang salah dan pernah berbuat salah, segera minta maaf. Dan yang disalahin atau yang dizalimi, buka hatinya lebar-lebar untuk memaafkan. Abot. Sampai Sayyidina Ali berkata, sesuatu yang sulit dilakukan oleh manusia adalah ketika dia dimintai maaf dan sulit untuk memberikan maaf. Ini apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Mula ibu, bapak semuanya jamaah yang dirahmati Allah, niki mumpung masuk bulan Rajab. Karena di bulan Rajab ini dawuhipun Kanjeng Nabi, inna Rajaba syahrullah. Bulan Rajab niku bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban niku bulanku, kata Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan besok adalah bulan umatku, kata Kanjeng Nabi. Mula di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ini perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Artinya, ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pertemukan kami berjumpa di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Nah, biasanya kalau di kampung-kampung niku dibuat siiran atau dibuat puji-pujian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Betul nggih? Ada enggak dulu? Dulu ada kan? Sekarang nggak ada sudah, ini jarang dipakai. Kalau dulu ada, zaman-zaman dulu nih awal-awal ada. Nah, kalau di Solo ini bisa dihitung, di Pasar Kliwon khususnya bisa dihitung untuk puji-pujian setelah adzan, puji-pujian niku masjidnya bisa dihitung. Tujuan nopo? Ketika puji-pujian nunggu jamaah, ben jamaah, wis puji-pujian, dang cepet teko. Ayo. Sudah adzan, puji-pujian, ayo tak. Itu tujuannya seperti itu. Jadi bukan nopo-nopo. Jadi intinya biar jamaah itu ngasih tahu ke jamaah kalau cek puji-pujian, berarti ada kesempatan untuk wudu, datang ke masjid. Itu tujuannya. Tapi kalau sudah terbiasa, kadang-kadang nggak ada yang nggak pakai ujian nggak apa. Jadi intinya pakai puji-pujian silakan, mau tidak nggak apa-apa. Yang penting pokoknya sergap jamaah. Enggak apa-apa. Jadi hanya sebatas tanda. Kalau dulu biasanya kan sebagian niku masjid pakai beduk, nggih. Ada beduknya niku, kali kentongan, nggih. Sebelum beduk ditabuh, kentongan sih kan. Tong 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 tong. Dung 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 dung. Sedeng. Itu filosofinya nopo? Ketika kentongan dipukul, dong 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 dong. Artinya apa? Masjid Sampangan cek kotong. Urung enik jamaah. Halo.
Halo, niku filosofinya, tong 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 tong, ijek kotong, dung 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 dung, dung, artinya apa? Asofnya sedeng. Ayo teko nang masjid, itu filosofinya. Jadi nyuwun pangapunten sakderenge. Di masjid-masjid yang sepuh-sepuh itu pasti ada kentongan, pasti ada beduknya. Contoh Masjid Agung. Masjid Agung niku tasih wonten. Terus yang kedua Masjid Cipto Wiji, Cipto Sidi, Langanarjo, Solo Baru. Nggih, di sana juga masih ada. Terus yang masih ada lagi di mana? Kayaknya sudah jarang sudah oke. Kenapa? Sekarang sudah pakai speaker. Kalau dulu kan nggak ada speaker. Jadi tanda-tandanya itu pakai kentongan atau pakai beduk. Nggak tahu di sini dulu ada nggak beduknya dulu? Nggak ada. Hah? Ada? Oh, ada dulu ada. Terus sekarang kemana? Hah? Hilang. Jadi nyuwun pangapunten. Itu ada filosofinya. Jadi orang-orang dulu, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dakwah itu nggak sembarangan. Coba contoh lagi misalnya, seperti panjenengan para sesepuh-sesepuh niki, pernah ndak panjenengan lihat wayangan? Wayangan itu dulu dikasih judul tema Kalimusodo. Pernah toh? Sing sepuh-sepuh niki, sing seneng wayangan niku. Dikasih judul sama sinten niku, dalamnya itu dikasih kalimat sodo, artinya apa? 2 kalimat syahadat. Jadi orang dulu itu dakwahnya Masya Allah. Nah, kan makanya ini dakwah-dakwah yang seperti ini jangan sampai hilang kalau bisa, tetap ada sampai sekarang. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan perkembangan waktu walaupun sampai sekarang perkembangan waktu seperti ini tetap harus diadakan, jangan sampai dihilangkan. Karena itu mengingat sejarah, itu wujud sejarah. Nah, terus lagi nyuwun pangapunten, biasanya kalau di desa-desa niku adatnya, misalnya sekarang zuhur jam 12 nggih, itu sebagian di desa-desa niku adatnya jam 1. Adzan jam 1. Kenapa? Karena nunggu orang-orang yang pulang dari sawah nih. Dulu, kalau sekarang harus on time tepat waktu kalau sekarang. Ya, karena nyuwun pangapunten, di sekitar sawah sudah banyak masjid sudah. Banyak masjid sudah. Nah, termasuk misalnya contoh di daerah Mujo nih, Mujo Ngitan Rel niku, itu kan sudah banyak masjid-masjid yang dekat dengan sawah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi bulan Rajab ini bulan kesempatan kita, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah untuk membersihkan jiwa. Ada keterangan dari salah satu ulama, bulan Rajab untuk membersihkan jiwa raga, bulan Sya'ban bulan untuk membersihkan hati, bulan Ramadan bulan untuk membersihkan ruh. Kalau sudah jiwa raganya bersih, hatinya bersih, rohnya bersih, maka apa yang terjadi? Pulang ke rahmatullah, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ustaz, untuk membersihkan jiwa itu seperti apa? Di dalam jiwa kita ini kan ada kaki, ada tangan, ada perut, ada lisan, ada hidung, ada meripat, ada telinga. Nah, ini cara menyucikan seperti apa, Us? Apa pakai deterjen atau sampo apa sabun wing? Nah, dengan istighfar. Punya kaki, maaf ini nyuwun pangapunten, punya kaki, kakinya digunakan kemana saja. Oh, ternyata ke masjid Sampangan, ngapain? Pengausan, top. Tapi maaf, punya kaki nang endi? Nang alkit. Punya kaki
nang endi? Nang ndi? Selamat Riyadi ini kenapa? Tapi kalau niatnya baik enggak apa-apa. Atau maaf punya kaki pagi-pagi nang endi? Nang pasar. Enggak apa-apa, asalkan belonjo. Tapi ojo tekan pasar, yuk tuku opo? Iki lho tuku ini. Yuk krungu apa ora? Ene ngopo? Nah, iki. Kalau nang pasar belonjo enggak apa-apa, tapi kalau nang pasar ketemu konconi kok malah ngelantur sak Suluraya. Halo. Ngertos maksudnya? Ngelantur sak Suluraya ngertos. Napa maksudnya? Ngerumpi teko sing pundi? Punya kaki nonggo ke tetangga, punya kaki nggak apa-apa, niatnya silaturahim nggak masalah. Tapi kalau punya kaki niat ke tetangga kok niati malah ngerumpi ngalor ngidul, wes mulai harus istighfar. Ya Allah, ampuni kaki saya ya Allah, maafkan kaki saya ya Allah, mintakan maaf sama Allah. Punya tangan, mintakan maaf sama Allah. Kira-kira aku di tangan ini nyekel apa wae? Nyekel Al-Quran, nyekel HP, nyekel remote, atau nyekel apa? Diistighfari ini sama Allah. Punya perut, punya pedaran, kira-kira yang masuk ke dalam perut ini apa? Halalkah? Haramkah? Syubhatkah? Mudah-mudahan kula yakin barokah ngaji kita dapat rezeki yang halal sedoyo. Amin Allahumma. Nah, pagi hari ini kita alhamdulillah sudah dapat teh, sudah dapat jajanan, ini halal yakin ya Allah. Mudah-mudahan halal. Amin Allahumma. Orang itu kalau sudah diawali dengan hal yang halal masuk ke perut, maka orang itu akan semangat ibadah dan hidupnya nyaman, adem, ayem, tentrem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi kalau yang masuk ke perut sudah tidak jelas, entah ini rezekinya dari mana, jangan harap hidupnya tenang. Mungkin tenang nang dunya tok, di akhirat ya Allah waliyadzubillah. Mudah-mudahan ibu bapak kita barokah ngaji, yang jualannya laris manis. Amin. Amin. Itu mau kok apa teman ngomong amin. Yang punya usahanya lancar kabeh. Sing diutang cepet nyaur utang. Sing ngutangi mau disauri. Oh yojo, ampun tetap dibayar. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Punya lisan ini digunakan ngapain saja? Baca Al-Quran kah? Baca ayat-ayat Al-Quran? Atau baca-baca sesuatu zikir wirid? Atau hanya digunakan ngonek-ngonek kita? Misuh-misuh tok? Diistighfari. Ya Allah, ampuni lisan saya ya Allah. Punya meripat, ya Allah ampuni meripat saya ya Allah. Punya telinga, ya Allah ampuni telinga saya ya Allah. Kadang-kadang telinga saya kadang-kadang sering kepo. Kenapa sering kepo nih kok? Ini tonggone ngomong, sing kono ngomong, niki napa jenenge? Ingin tahu. Iku jenenge kepo kok. Ya, ini tonggone ngene. Ya Allah, istighfar. Sampai ada salah satu ulama kita dianjurkan di bulan Rajab ini perbanyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hafal nggih? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 kali. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Wa tub alayya, ya Allah terima taubatku.
3 tok. Ya. Ini panjenengan amalkan, baca setiap hari, waktunya sebenarnya bebas, tapi kebanyakan ini ada yang membaca setiap setelah sholat isya. Jadi panjenengan itu kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung baca itu Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jumlahnya berapa sedikit, namun 70 tok. Kata kebanyakan 70 saja. Ya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ada yang membaca setiap setelah sholat subuh dan setiap setelah sholat maghrib. Intinya monggo panjenengan mau kapan saja, yang penting dibaca. Nggih, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah rahmati aku, wa tub alayya, ya Allah terima taubatku ya Allah. Ini 70 kali. Atau ada keterangan dari ulama, di bulan Rajab ini perbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ustaz dawa aku ra hafal, sing cendak mawon. Nopo? Cukup maus astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Cek dawa. Kasih dawa. Hah? Terus ada teh. Nggih. Satu kebaikan Allah membalas 70 kali lipat. Anggaplah 1 gelas teh. Ini 1 gelas dibalas oleh Allah 70 kali lipat. 70 gelas. Nah, kira-kira yang hadir ini berapa orang? Ada 200? Ada? 100? 100 ada. Anggap 100. Berarti kalau 1 gelasnya 70 gelas, ping 100. Berapa gelas? Ini baru teh. Belum agar-agarnya. Belum apa nih Bu? Arem-arem apa namanya? Belum sosisnya. Lemula dek wau beliau ngaturaken kali kita sedaya. Ayo besok bulan Ramadan ada yang mau ikut takjil, silahkan. Kalau bulan Ramadan beda lagi. Bulan Rajab 70 kali lipat, masuk besok bulan Sya'ban 700 kali lipat. Masuk Ramadan berlipat-lipat, tidak bisa yang menghitung. Sampai malaikat itu bingung mau menghitungnya. Namun siapapun yang mau ikut andil di dalam majlis di sini, ya sebenarnya tidak harus di masjid sini, mungkin ikut andil lagi di masjid-masjid yang lain, panjenengan top markotop. Kulo niku nggak habis pikir. Kemarin mungkin ibu-ibu, sebagian bapak mungkin lihat napa niku lomba dangdut niku lho. Nggih, ada yang lihat di Indosiar niku lho Bu, Pak. Karena kulo lihat, karena yang ikut lomba itu orang Madura. Orang Madura, orang Pamekasan. Dan kulo Sumenep. Akhirnya kulo delok sedelok sekilas tok. Kulo namung donga karena orang Madura ya muga-muga menang. Ternyata juara 2. Niku setelah dapat saya lihat itu,
yang nyumbang niku kemarin ada di Madura salah satu seseorang 2,5 M untuk perlombaan niku. Tapi saya nggak bisa mengatakan ini kalau misalnya dibuat sumbang untuk majelis, dibuat sumbang untuk anak yatim, dibuat sumbang untuk kebaikan-kebaikan jalan, berlipat-lipat nih bukan jalan. Kalau saya boleh bilang, ibu, bapak, kita semua, kalau toh sekiranya kita ingin menyumbang sesuatu harta yang kita miliki, ayo sumbangkan ke hal-hal yang berbau positif. Mungkin bangun jalan, mungkin bangun masjid, mungkin bangun musola, mungkin ada anak yatim bantu. Ibu, Pak. Jadi kalau kita punya harta lebih, jangan digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi gunakanlah ke hal-hal yang berbau positif ataupun yang nilainya lebih dari itu. Apalagi di bulan Rajab. Ayo. Ada kotak mubeng toh? Halo. Sing bapak-bapak enak sing mubeng. Kira-kira yang dikeluarkan berapa? Tinggal ngeping. Misalnya sing ditokke 1000 letek, yo entuk letek. Kok sing ditokke 2000 letek, yo entuk letek. Tapi kalau yang dikeluarkan 50.000, 1.000, wani ora? Halo. Hah? Kotak mubeng sing ditokke 50.000, 1.000, berani? Halo, lho kok meneng iki? Ketoke mikir sih, kok seus. Karena urusan dapur belum selesai. Cek durung blonjo. Nggih boten napa-napa. Orang sedekah niku tidak harus dipaksakan. Yang penting semampunya. Mampuku 2.000, tinggal dikali 70 kali lipat. Pinten? Gitu saja. Waniku 5.000, tinggal dikali 70 kali lipat. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan barokah panjenengan netok ke harta untuk sedekah, Allah membalas yang lebih banyak insya Allah. Amin Allahumma. Mula nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Panjenengan itu jangan sampai merasa ketika kita mengeluarkan uang kuntek untuk sedekah, jangan. Ada seseorang niku cerita, ada seseorang sekarang ini hidupnya tambah kaya. Ini orang tambah kaya. Nah ternyata beliau bilang sama teman-teman, lek pingin urip penak, lek pingin rizkinya tambah lancar, jadilah orang yang boros. Halo, lek pingin rizkinya lancar, lek pingin hidupnya enak, jadilah orang yang boros. Ini tanda tanya. Boros di gopo, nang mall, nang supermarket atau kemana? Nah ternyata yang dimaksud boros itu adalah jangan eman-eman untuk membantu orang yang tidak mampu. Nih. Tapi kan kadang-kadang kita kan cek pikir, kok se. Tapi diusahakan, ayo. Karena kita itu Bu, Pak, nyuwun pangapunten. Memang orang sedekah terutama apalagi di bulan Rajab ini. Orang sedekah itu kadang-kadang memang sebagian. Aku seharian kerja gitu kan. Kerja keras atau ke keringat. So aku ki langsung ngei saiki sakmene. Kadang-kadang cek mikir,
Itu manusiawi. Tapi kadang-kadang apa jari engkau jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari itu, ayo kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam Al-Qur'an, fala tadlimuna fihinna anfusakum. Artinya apa? Jangan sampai di bulan Rajab ini saling berbuat zalim, saling bermusuhan, saling menampakkan caci maki, saling menampakkan sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Hormati bulan Rajab ini. Dalam artian menghormati bulan Rajab bukan menghormati hormat, dah. Artinya banyak-banyaklah beramal baik dan banyak-banyaklah untuk menanamkan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Mungkin kemarin kita nyuwun pangapunten. Mungkin kemarin kita kok agak kurang semangat, entah dalam ibadah, entah dalam silaturahim, entah dalam sedekah, entah dalam berbuat baik. Nah, masuk bulan Rajab, ayo semangat. Mungkin bulan kemarin cek tahajudnya belum kita rajin, ayo semangat. Mungkin kemarin duhanya mungkin belum rajin, ayo semangat. Artinya di bulan Rajab ini isilah kita hal-hal yang sekiranya menimbulkan Allah itu sayang kepada kita, ridho kepada kita, dan juga bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ibu, bapak, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya bulan Rajab berkesempatan ini kurang lebih kalau tidak salah tanggal 6 Hah? Tanggal 4 Rajab 8. Oh ya, sudah masuk 8 nih. Oke. Berarti Ramadan tidak nyampe 2 bulan. 1 bulan lebih. Oke. Kurang lebih tanggal 8. Ada satu keterangan dari Kanjeng Nabi, barang siapa, katakan Nabi, Kanjeng Nabi, yang berpuasa di bulan Rajab, maka orang itu akan mendapatkan suatu jalan untuk akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama Bu, Jonesu, ibu-ibu yang masih punya hutang kosong. Kalau hutang uang saya nggak tahu. Yang masih punya hutang puasa, segera dilunasi, segera dioboi, segera diganti. Hati-hati, kadang-kadang sebagian ibu-ibu gantinya Ramadan, nunggu bulan Rajab, nunggu bulan Sya'ban, kadang-kadang seperti itu. Seharusnya ketika kita selesai bulan Ramadan langsung diganti, dikodok betul-betul nopo. Jadi kalau misalnya nyuwun pangapunten, kok ada di antara ibu-ibu, terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu pasti punya hutang puasa. Kalau bapak-bapak nggak mungkin, nggak ada ceritanya bapak itu mengeluarkan head, ya Pak ya, nggak ada ceritanya bapak head. Yang mengeluarkan darah head itu ibu-ibu. Mula ketika ibu-ibu punya hutang puasa, segera disauri. Misalnya tahun 2025 kemarin punya hutang puasa 7 hari atau 5 hari, gitu. Kok baru disauri 3 hari? Berarti kurang berapa hari? 2. Yang 5 hari sih, yang 5 hari gampangnya. Misalnya ibu-ibu punya hutang puasa 5 hari, baru disauri 3 hari, berarti kurang. Ternyata mau nyauri yang 2 hari, besok masuk Ramadan. Sudah ketemu Ramadan, berarti yang 2 hari belum tersauri. Nggih, paham nggih? Maka panjenengan besok ketika menyauri 2 kali lipat. Berapa hari?
4 hari. Terus perharinya bayar denda atau bayar kafaroh 1 mud. 1 mud itu dalam artian dimakan 6 orang kenyang. Kurang lebih kalau dikira-kira wis gini aja, ngambil amannya 1 kilo. Ngambil amannya 1 kilo. Jadi panjenengan tahun 2025 punya hutang Ramadan tinggal 2. Sebelum disauri yang 2, kok ketemu Ramadan 2026. Berarti panjenengan hutangnya kali lipat menjadi 4. Ketika panjenengan nyauri, maka disauri 1, nanti beras 1 kilo, 2 beras 1 kilo, 3 beras 1 kilo, 4 beras 1 kilo. Paham ya? Nah, mula jangan sampai ketemu Ramadan yang akan datang yang punya hutang segera disauri. Nggih? Gitu nggih? Ya, mungkin ini saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Monggo. Pertanyaannya bebas. Mau bertanya mungkin dengan sekilas bulan Rajab atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Monggo. Ada yang mau tanya, silakan. Baru. Nah, yang 1 kilo nanti diberikan kepada orang yang tidak mampu. Misalnya orang sepuh yang sudah tidak kerja atau anak yatim. Pokoknya diberikan sama yang tidak mampu, bisa dikatakan orang yang berhak menerima. Atau mungkin nyon pangapunten, mungkin sak duluran antara mungkin nyon pangapunten misalnya 5 bersaudara. Kok di 5 bersaudara ada yang tidak mampu, maka lebih baik diberikan saudaranya yang tidak mampu. Paham nggih? Kadang-kadang nyon pangapunten. Kadang-kadang sebagian orang itu lebih senang ngasih kepada orang lain daripada ngasih kepada saudaranya sendiri. Gimana nggih? Gimana nggih? Teko. Kalau mau ngasih ke saudara, kadang-kadang mikir 2 kali. Tapi kalau mau ngasih sama orang lain, nyong. Gimana nggih? Ini sebagian seperti itu. Jadi lebih baiknya kepada saudara terdekat dulu. Mau ngasih apa saja, mau ngasih makanan, ngasih minuman, pokoknya ngasih jajanan, kasih kepada yang terdekat dulu. Ini kemarin ada cerita ada seseorang ada seorang ibu punya anak 2. Ini tidak mampu. Dia itu mau makan. Tonggo sebelah masak enak-enak masakannya. Nah, karena tonggo sebelah itu pingin ngedum makanannya kepada saudaranya yang rumahnya sebelahnya yang tidak mampu itu. Akhirnya dibawa itu makanan, nyampe di depan yang tidak mampu, orang yang tidak mampu, senang anaknya, ya Allah, alhamdulillah mau itu makanan sing enak. Ndak taunya sing bawa makanan itu namung tanglet rumah itu. Mbak, rumahnya kono ki nengendi, Mbak? Artinya apa? Makanannya tidak dikasihkan kepada yang itu, dikasihkan kepada yang sebelah. Artinya kalau kita mampu banyak, yo tum bareng-bareng. Ya, jadi kasih walaupun sedikit-sedikit. Jangan sampai kadang-kadang kita masak enak-enak, tonggo kiwa tengeni, orang itu opo-opo, mungkin untuk mambunit tok. Masa opo ini? Masa opo? Nah, kalau bisa kasih tum, sehingga kata Nabi kalau masak ibu-ibu tutui sing oke.
Ya Pak ya. Ibu-ibu kalau masak tutu sing oke. Ya Bu ya. Ya ojo tutut tok. Saisini. Nanti kalau sudah mateng diparani, yuk ditutup orang duwe. Yo dicausi nyoyu. Atau nggak usah ditekoi nyoyu. Ayo mangan bareng-bareng karena kita ini hidup bertetangga. Jadi kalau tonggoni yo sing nyahnyo. Karena kita ini hidup bertetangga, pasti kita kalau ada apa-apa membutuhkan tetangga. Wis pokoknya muga-muga sehat kabeh, rezekinya lancar semuanya, yang punya hajat dikabul oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya musibah dihilangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul semua hajat-hajat kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salihah, dan mudah